Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sanggam dimanapun berada. Selamat datang kembali di Siniar Sanggam, ruang sastra yang menyuarakan jejak budaya, sastra, dan suara kreatif Nusantara. Pada episode kali ini, kita akan menyusuri jalur literasi yang tengah mengalami perubahan besar. Dunia penulisan kini bergerak ke arah digital, tempat di mana novel bukan hanya terbit dalam bentuk cetak, tetapi hidup, berkembang, dan menjangkau pembaca melalui ruang-ruang digital. Pada kesempatan yang berharga ini, kita telah bersama dengan narasumber yang istimewa dan sudah bergabung bersama kita di ruang siniar Sanggam. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Uni Naya. Waalaikumsalam Kak Listi, selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Uni? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Terima kasih atas kehadiran Uni di ruang Sanggam ini ya. Saya perkenalkan kepada hadirin semua. Nama lengkap Uni Naya ini adalah Marlina SPD. Ya, kemudian dilahirkan di Duri 22 Maret 1975. Kemudian menyelesaikan pendidikan SD, SMP, SMA di Sumatera Barat. Begitu juga dengan melanjutkan kuliah S1 di Sumatera Barat Universitas Negeri Padang. Betul ya, Uni ya? Iya, betul. Pengalaman menulis dari Unina ya, walaupun nama asli Marlina, tetapi nama panggungnya, nama penanya itu lebih kita kenal dengan Uninaya. Uninaya ini sudah banyak menggeluti bidang dunia tulis menulis. Tentunya memang itu diperoleh dari pengalaman panjang, perannya sebagai seorang peneliti di Balai Bahasa Provinsi Riau, kemudian secara otodidak menggeluti dunia penulisan novel. Sudah banyak sekali novel-novel yang tercipta dari jari-jari lentiknya Uninaya ya. Sudah ada sekitar 12. 12 novel ya. Kemudian di luar itu masih ada buku cerita anak ya, Uni ya. Nah, ada 4 buku cerita anak. Baik, ini sebuah informasi yang sangat berharga tentunya bagi saya pribadi dan bagi pemirsa dimanapun berada. Baik, Uni, ada beberapa banyak pertanyaan ini yang ingin kami Iya, sampaikan. mudah-mudahan bisa dijawab. Oh, tentunya mudah-mudahan karena mungkin ini adalah sudah bagian dari pengalaman, kemudian sudah menjadi bagian dari episode kehidupan. Mudah-mudahan akan dengan sangat Bisa gamblang berbagi. diceritakan dan dibagikan kepada pemirsa dimanapun berada. Uni, Insya bolehlah kami mendengar seperti apa proses kreatif yang sudah Uni lakukan sehingga terbit beberapa karya sastra. Silakan Uni. Ya, terima kasih Kak Listi. Selamat malam semuanya. Em, Sebenarnya dari kecil itu sudah suka membaca Kak Listi. Jadi awalnya memang dari membaca. Nah, apa aja waktu itu dibaca yang tersedia majalah eh, Kartini, Femina itu waktu SD itu dibaca karena kekurangan bahan bacaan sewaktu kecil. Tetapi alhamdulillah ada juga Bobo dan Anida. Nah, semua yang ada di rumah itu dalam bentuk tulisan, baik itu fiksi maupun non-fiksi itu dibaca. Barangkali berangkat dari kegemaran membaca itu eh, timbul kesukaan juga untuk
menulis, menuangkannya dalam bentuk tulisan. Nah, ketika SMP mulailah membaca buku cerita seperti Lima Sekawan. Itu novel terjemahan Kak Listi. Semua judulnya itu alhamdulillah sudah dibaca dan semakin ini tertarik untuk menulis. Tetapi pada zaman itu sangat sulit ya Kak Listi, tidak punya mesin tik, apalagi laptop seperti sekarang ya. Jadi ketika itu impian itu hanya disimpan, belum bisa diwujudkan seperti itu. Sampai SMA mulailah meningkat bacaannya ke novel-novel novel-novel pujangga baru seperti itu, sastra-sastra lama itu semua sudah dibaca juga. Memang entah mengapa sangat suka membaca gitu kan. Lalu waktu kuliah juga semua novel-novel terjemahan seperti Sina Sheldon, Maria Way ya, Maria Way ya. Nah, itu juga alhamdulillah tuh dibaca semua. Nah, saya tulis akhirnya ingin juga punya tulisan gitu. Jadi ditulis tangan itu berlembar-lembar waktu itu. Nah, akhirnya karena tidak punya jalan untuk mengirimkannya ke penerbit seperti itu kan rasanya sangat sulit ya untuk menembus penerbitan apalagi hanya dengan tulisan tangan. Keinginan itu saya pendam. Lalu pada tahun 2017 eh, saya menemukan KBM APP di Facebook ya. Ternyata di situ banyak cerita-cerita dari penulis-penulis penulis-penulis mungkin bisa disebut penulis digital ya waktu itu, penulis novel digital. Dari itu sudah ratusan mungkin yang Uni baca Listi. Akhirnya kok rasanya mulai ini timbul lagi keinginan untuk menulis. Akhirnya memberanikan diri 2018 menulis. Itu niatnya memang cuma menyalurkan hobi, menyalurkan bakat, tidak pernah berpikir akan punya novel, akan menjadi seorang penulis itu tidak pernah terpikir. Hanya memang apa keinginan hati yang sudah lama terpendam itu akhirnya menulis. Lalu ternyata banyak yang suka gitu diposting di Facebook, di media sosial, Kak. Lalu banyak yang suka, akhirnya ada penerbit indie yang inbox, mau nggak novelnya diterbitkan seperti itu. Nah, kaget juga gitu, tidak menyangka dan belum paham juga masalah penerbitan, akhirnya Uni terima. Lalu 2018 itu terbitlah novel pertama judulnya Masih Adakah Surga Untukku. Itu novel pertama dan waktu itu cuma 42 apa 48 gitu terjualnya. Tetapi karena memang niatnya hanya menyalurkan hobi, menyalurkan bakat, tidak surut gitu, tidak surut, tidak mengurangi semangat untuk tetap kembali menulis. Lalu 2019 lahir lagi novel kedua masih dengan penerbit indie ya, penerbit kecil. Itu judulnya Arini Bias Rindu. Dari Arini Bias Rindu ini mulai mendapatkan pembaca karena ternyata novel ini dianggap mengangkat budaya Minangkabau dan settingnya juga kebetulan Minangkabau mendapatkan apresiasi yang cukup baik ya dari pembaca terutama dari masyarakat di Minangkabau. Nah, mulailah novel pertama tadi ikut naik gitu. Kembali ada yang memesan sampai alhamdulillah 2020 itu sudah ribuan terjualnya novel pertama dan kedua Arini Bias Rindu. Dari situ makin semangat untuk menulis. Lalu 2021, 2022 kembali berturut-turut sampai tahun 2023 itu sudah 12 novel yang diterbitkan dan insya Allah tahun ini novel ke-13 seperti itu Kalisti. Tetapi itu dulu ya prosesnya Kalisti. Jadi memang dari membaca di apa Facebook ya, komunitas menulis, lalu mencoba juga untuk menulis dan alhamdulillah setelah beberapa tahun ternyata diterima oleh pembaca. Begitu Baik, luar Kalisti. biasa Uni. Eh, Satu catatan berharga ya dari apa yang sudah Uni sampaikan bahwa ternyata
proses kreatif itu berawal dari sebuah kegiatan bernama membaca. Nah, mungkin ini Ya, jadi catatan penting bagi saya pribadi dan para pemirsa dimanapun berada, karena memang tidak ada penulis yang instan. Pastinya harus melalui proses ini, membaca, 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 sampai akhirnya terinspirasi untuk menuangkan ide-ide yang ada di dalam pikiran. Begitu ya, Uni ya? iya, iya, Kak Lesti. Wah, ini sebuah catatan karena memang terkadang banyak ya masyarakat yang beranggapan bahwa, aduh saya tidak bisa menulis atau saya tidak hobi menulis. Tapi ternyata kalau diawali dari kebiasaan membaca, lambat laun proses kreatif itu akan muncul dengan sendirinya. Begitu ya, Uni ya, kira-kira Jadi ya? memang saling mendukung, Kak Listi. Mm, Jadi menulis tanpa membaca sepertinya tidak akan menghasilkan tulisan yang bagus. Begitu juga kalau sekedar membaca saja rasanya sayang gitu. Em, tidak diinikan juga, tidak dimanfaatkan juga untuk dituangkan. Kan setelah membaca kita terkadang mendapatkan ide, betul. mendapatkan inspirasi gitu. Nah, sayang kalau tidak kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Jadi orang yang rajin membaca sebenarnya akan lebih gampang juga buat dia untuk menuangkannya ke dalam bentuk tulisan. Jadi sudah benar literasi yang digiatkan sekarang itu membaca dan menulis ya. Dua-duanya ya Kalistia Iya, literasi itu sebenarnya ya. iya benar ya, Uni ya. Keduanya memang harus saling berkaitan ya, membaca dan menulis. Kalau membaca terus-menerus, ibaratnya sebuah teko diisi terus-menerus akan penuh ya. Iya. Jadi agar lebih bermanfaat harus dituangkan ke gelas-gelas sehingga lahirlah beberapa karya begitu ya. Baik Uni, eh, tadi disinggung sedikit ya, bagaimana ketertarikan Uni terhadap platform digital ya, sehingga terinspirasi untuk berkarya dari tulisan-tulisan yang sudah ada di media tersebut. Bagaimana, Uni? Iya, kita tidak bisa menutup mata jika era digital ini memasuki semua sendi kehidupan, gitu, termasuk dalam hal menulis. Jadi memang ada pergeseran dari era novel cetak ke novel digital. Mau tidak mau, Uni dan teman-teman lain sebagai seorang penulis harus ikut mengikuti perkembangan tersebut. Karena memang novel cetak ini semakin berkurang peminatnya, Kak Listi. Em, dengan kehadiran platform digital, pembaca mendapatkan banyak kemudahan, banyak kelebihannya di platform digital, sehingga akhirnya pembaca ini memang pindah juga ke platform digital, terutama dari segi harga. Novel cetak itu bisa 2 kali, 3 kali lipat dari harga yang pembaca dapatkan di platform digital. Jadi ini tentu saja pembaca akan lebih memilih platform digital. Kalau di platform digital mereka untuk satu novel itu paling hanya 40.000, 50.000, tetapi novel cetak itu bisa 130, apalagi pakai ongkir kan Kalisti, itu bisa sampai 150, 160 gitu. Jadi memang lebih hemat, lalu lebih cepat ya sampainya itu lebih cepat gitu. Jadi misalnya ditulis hari ini, diposting hari ini, pembaca sudah bisa membaca, tetapi memang menunggu ya episode berikutnya, dan itu merupakan sebuah keseruan buat pembaca, menunggu setiap hari gitu cerita yang mereka sukai, itu ternyata asik gitu, seru gitu dibanding novel cetak yang memang harus mereka selesaikan ya satu novel itu barangkali dan harus menunggu selesai dicetak, selesai dikirim itu membutuhkan waktu juga. Jadi karena pergeseran paradigma ini membuat kami para penulis dan Uni juga akhirnya ya harus masuk juga ke platform digital ini, dan alhamdulillah di plafon digital ini kan tidak perlu biaya Kalisti, tidak ada ongkos cetak, tidak perlu biaya pembuatan cover, layout juga gitu. Nah, dan
pendapatan itu bisa update setiap malam. Ya, seperti itu. Kalau novel cetak kan ditunggu dulu, dibikin dulu layoutnya, dipesan dulu covernya, lalu dicetak itu butuh sekian waktu dan kita buka open PO dulu ya, lalu baru novel selesai dicetak dikirim ke pembaca. Kalau ini setiap malam pendapatan itu bisa kita peroleh, lalu nanti setiap tanggal sekian penulis akan memperoleh gaji dari platform digital seperti itu Kak Listi. Jadi lebih gimana ya, lebih seru, lebih membuat bersemangat penulis seperti itu. Wah, luar biasa Uni. Eh, saya menarik kesimpulan berharga ya. Selain membaca, kemudian timbul semangat untuk menulis. Kemudian tulisan itu juga tidak terlepas dari pembaca ya Uni ya. Iya, iya benar. Jadi dari semangat ketika Uni mengirimkan tulisan pertama kali, tiba-tiba dikomentari positif, kemudian Hmm. banyak yang merasa, wah kisah ini seperti apa yang saya alami misalnya kan. Nah ini Iya, menjadi pemantik gitu bahwa terbitnya karya itu tidak terlepas dari media digital dan pembaca ya. Saya sepakat Uni bahwa media digital ini cukup efisien. Artinya hemat waktu, hemat eh, tidak terbatas ruang dan waktu Uni iya. bisa dinikmati kapan saja dan di Kapan mana saja, di saja. mana saja. Betul. Nah, jadi Uni tentunya masyarakat juga ingin tahu ya, kira-kira karya-karya Uni yang sudah menjadi novel cetak. Nah, itu yang mana dulu? Apakah cerita di platform digital dulu atau cetak dulu? Kemudian di antara semua karya yang 12 novel ini kira-kira karya mana yang paling besar dampaknya terhadap pembaca? Yang pertama itu kan novel cetak dulu Kak Listi. Mm-mm. Nah, tadi ini katakan 2018, 2019, 2020 itu masih novel cetak dan terjualnya masih ribuan. Baru ke 2023 itu sudah mulai berkurang, 2024 juga sudah mulai berkurang karena pembaca sudah mulai beralih ke platform digital seperti itu. Nah, dari kesemua novel itu sebenarnya yang paling disukai pembaca dan katanya menginspirasi mereka itu Masih Adakah Surga Untukku dan Arini Bias Rindu. Barangkali memang ketika menulis dua novel tersebut, itu kan awal-awal menulis Kak Listi, itu kan niatnya memang menyalurkan hobi, menyalurkan bakat, tidak memikirkan apapun akan disukai pembaca atau tidak ada pembaca atau tidak, itu tidak pernah terfikir gitu. Ternyata ketika kita menulis tanpa beban seperti itu dan niatnya emang ya itu pokoknya sampai ke pembaca gitu. Nah, ternyata hasilnya lebih apa ya, lebih sampai juga ke pembaca karena kita menulisnya memang dari hati mungkin ya. Nah, ketika berikutnya itu mulai memikirkan ini nanti laku enggak ya, ini nanti pembaca suka enggak ya, sudah mulai ada hal-hal yang mempengaruhi ketika menulis seperti itu. Sehingga novel-novel berikutnya itu tidak sesukses ya novel-novel pertama, kedua, lalu ketiga seperti itu. Entahkah ini karena pengaruh platform digital ya, tidak tahu juga. Tetapi kedua novel pertama itu selalu banyak yang mendoakan semoga diangkat menjadi film, diangkat ke layar lebar gitu, dan juga selalu bilang saya sejak baca novel Arini ini jadi semakin soleha seperti itu. Alhamdulillah ya terinspirasinya untuk hal-hal yang baik gitu. Terutama kan novel ini novel rumah tangga Kalisti perjodohan, lalu ceritanya tentang rumah tangga dan pembaca menganggap mereka berubah gitu dari yang apa istri yang biasa-biasa saja menjadi istri yang semakin bisa gitu berperan di dalam rumah tangga dengan lebih islami, dengan lebih soleha, dan sebagainya. Jadi dua novel itu Kalisti. Nah, tadi Kalisti menyinggung tentang pembaca, karena kita menulis di platform digital,
ya, dan di media sosial. Jadi meskipun novel pertama, kedua, ketiga itu dicetak, tetapi promonya kan tetap di media sosial, Kalisti. Ya, jadi episode 1 sampai 10 ini kan kita posting di Facebook ya waktu itu. Nah, itu ada interaksi antara penulis dan pembaca. Komentar itu kan tidak selalu positif, ada yang positif dan ada juga yang negatif. Nah, disitulah diuji kesabaran penulis ya, mental penulis dalam menghadapi komen-komen yang kadang membuat mental down gitu ya. Tetapi mm, kita kan harus ini ya, namanya sebuah tulisan ketika sudah kita lempar ke pembaca itu kan tidak milik kita lagi. Pembaca boleh mengomentarinya seperti apapun, itu hak pembaca gitu. Nah, disitulah kita harus berjiwa besar bahwa apapun komentar pembaca itu untuk kebaikan kita ke depannya. Nah, semakin pedas komentar pembaca, sebenarnya itu menandakan novel kita itu berhasil mengobrak-abrik perasaan pembaca gitu. Jadi sering juga kalau tokohnya itu membuat mereka marah, sakit hati, itu komennya ke penulis gitu. Yang dimaki-maki penulisnya gitu, bukan tokohnya gitu. Awal-awal itu kaget gitu ya, kok sampai segitunya sih komen ini kan fiksi gitu. Pernah terpancing juga sekali dua kali gitu, tapi akhirnya ya Allah, tanpa pembaca kita kan bukan siapa-siapa gitu. Jadi kalau dia marah, kalau dia sakit hati lalu mengeluarkan kata-kata yang memarahi kita sebagai penulis, seakan-akan kita tokohnya itu, ya berarti kita berhasil menciptakan cerita yang mengganggu perasaan pembaca seperti itu, Kak Listi. Nah, di samping komentar-komentar yang negatif juga yang positifnya sangat banyak, dan inilah yang membuat kita selalu semangat untuk menulis. Biasanya mereka selalu eh, menagih gitu. Kapan episode berikutnya kapan? Nah, itu menjadi semangat, ternyata tulisan kita ditunggu gitu. Jadi kelebihan menulis di era digital ini interaksi dengan pembaca. Kalau novel kita hanya di toko buku, itu kan tidak ada interaksi dengan pembaca. Nah, di era sekarang ini pembaca menjadi teman, menjadi sahabat gitu. Terkadang ada yang inbox juga, saya punya kisah pengalaman pribadi seperti ini, bisa nggak ditulis seperti itu, Kak Listi. Jadi banyak banyak hal menarik sebenarnya ketika kita terjun ke penulisan dunia digital ini, Kak Listi. Wah, penulis memang bisa menentukan isi karyanya, tapi penulis tidak mampu menentukan siapa pembacanya, begitu ya. Ya, iya, Kak Listi. Pembaca bisa dari berbagai kalangan, latar belakang, kemudian tentunya akan menghadirkan berbagai komentar. Cuma sejauh ini saya pribadi memang juga menjadi pembaca beberapa novelnya Uni ya. Dan memang benar ya, karya-karya itu memang cukup menginspirasi, cukup menyentuh perasaan, apalagi tokoh-tokohnya itu dominan sekali. Tokoh perempuan dengan Iya, berbagai problematika rumah tangga keluarga yang dialami oleh si tokoh. Jadi seolah-olah itu memang memicu banyak sekali reaksi dari pembaca begitu ya, Uni. eh Baik Uni, tadi sempat Uni ingin menyampaikan ya, seperti apa sebenarnya proses bagaimana Uni bisa menghasilkan pundi-pundi ya keuangan dari menulis novel digital tadi. Bolehlah mungkin kami dibagi tips dan tata caranya. Silakan Uni. Eh, iya, Kalisti, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan novel cetak. Kalau di novel cetak, kita harus mempersiapkan memesan covernya, lalu harus layout seperti itu, lalu harus kirim ke penerbit ya. Nah, di novel digital ini Uni bikin covernya sendiri. Itu gambarnya diambil di Pinterest yang rasanya aman gitu. Jadi jangan ambil gambar-gambar artis ya yang nanti kita bisa kena sanksi IT gitu, mengambil tanpa izin. Jangan ambil gambar-gambar orang juga meskipun dia tidak artis, tetapi kalau dia menemukan di media sosial kita, kalau dia tidak suka gitu, dia akan bisa menuntut. Jadi hati-hati ketika membuat cover untuk platform digital
digital. Nah, setelah kita menulis itu walaupun satu bab sudah bisa kita masukkan ke platform digital. Kebetulan platform digital yang Uni tekuni sekarang itu KBM APP namanya, punya Pak Ista Alamsyah dan Bunda Asmana. Dia juga ada ini ya menulis di sana. Nah, di situ kita bisa masukin satu episode, dua episode sampai episode 8 itu sudah bisa dikunci dan sudah bisa menghasilkan uang. Jadi dari episode 8, 9, 10 dan seterusnya, pembaca akan berbayar ketika membaca tulisan kita. Nah, kalau Uni rata-rata di KBM APP itu hanya 40 sampai 50 episode, tetapi penulis-penulis lain ada yang mampu sampai 100 episode, 200 episode, dan ketika pembaca menyukai tulisan kita, mereka akan tetap membuka kunci sampai episode berapapun gitu. Dan semakin banyaklah penghasilan seorang penulis ya ketika episodenya semakin banyak. Seperti itu Kak Listi. Nah, bagaimana agar tulisan kita ini dibaca oleh pembaca? Kan kalau kita masukin aja ke platform digital, kan nggak ada yang tahu Kak Listi. Nah, ini memang butuh perjuangan juga untuk mempromosikan karya kita tersebut. Kalau Uni biasanya dan penulis lain umumnya juga mempromosikannya itu di Facebook. Ya, jadi dari episode 1 sampai 10 biasanya itu kami bagikan secara gratis di Facebook. Karena em, 8 sampai 10 itu bisa dibuka pakai kunci perak ya. Kalau perak itu biasanya dapat hadiah-hadiah dari KBM APP ya. Kalau emasnya baru beli beli gitu. Nah, makanya 1 sampai 10 dibagikan secara gratis di Facebook. Nah, lalu karena ini berkembang terus ya Kak Listi ya, cara promosi juga berkembang. Lalu ternyata TikTok juga membuka peluang yang lebih bagus lagi untuk mempromosikan karya. Akhirnya Uni dan penulis-penulis lain juga beralih promosinya ke TikTok ya. Di TikTok itu ada beberapa mode penampilan untuk menayangkan cerita kita. Itu juga tetap dari episode 1 sampai episode 10 seperti itu. Nah, di TikTok itu ada mode slide, ada mode caption, dan ada mode video, dan ada mode teks berjalan. Jadi ada 4 macam juga Kalisti. Jadi memang ketika menjadi penulis ya kita harus menjadi ini juga tukang promosinya juga iya gitu. Jadi memang harus gimana semua semua sisinya itu harus kita kuasai Kak Listi. Nah, ketika eh, TikTok kita, Facebook kita mungkin tidak terlalu followernya juga tidak view-nya juga tidak bagus. Nah, kami penulis dan Uni juga itu membayar jasa promosi namanya Jasprom. Jadi untuk tampil di Facebook teman-teman yang followernya banyak, yang view-nya bagus gitu, itu kita berbayar Kak Listi. Nah, di TikTok juga itu juga berbayar, itu bayarannya dari satu video itu 5K, 5.000 sampai ada yang 100.000 Kalisti untuk satu video ya. Jadi dalam sebulan itu penulis itu bisa mengeluarkan modal 1 juta, 2 juta, 3 juta Kalisti untuk jasa promosi di TikTok dan Facebook. Alhamdulillah nanti biasanya itu akan apa ya balik modal atau akan memberikan keuntungan juga untuk penulis karena kalau tidak dipromosikan orang tidak kenal karya kita Kak Listi kecuali follower kita mungkin udah ribu puluhan ribu ratusan ribu di platform digital jadi langkah-langkahnya seperti itu dipromosikan di TikTok lalu ada tweet lah apa tweet ya tweet juga sekarang jadi pokoknya berkembang terus Kak Listi harus kita ikutin IG juga tweet juga lalu ada yang lemon seperti itu tapi Uni belum coba jadi Uni baru coba bikin di TikTok ya di Facebook biasa setiap hari mungkin teman-teman bisa lihat ya di Facebook Naya R itu tulisan-tulisan teman penulis yang lain Uni promosikan di Facebook Uni lalu di TikTok Uni juga punya akun ada 8 akun itu Kak Listi jadi memang perjuangannya itu luar biasa Kak Listi sampai bisa mendapatkan penghasilan dari menulis. Ya. Wah, luar biasa juga ya Uni ya.
tidak lepas dari selain memikirkan ide, kemudian bagaimana alur Promosi. cerita, tapi promosi juga memegang peranan penting ya dalam eh, terbitnya atau dikenalnya sebuah karya di kalangan masyarakat. Ini menjadi informasi menarik ya Uni ya, karena memang kita berpikir bahwa selama ini mungkin sudahlah mau menulis itu tidak maksimal Uni. Artinya masih separuh-separuh hati. Ternyata memang perjuangannya itu harus maksimal. Kemudian dengan adanya perkembangan teknologi, penulis tidak hanya lihai di dalam merangkai kata, tapi juga harus lihai mempergunakan media sosial. Waduh. Ya, Alhamdulillah ya Uni ya, hasilnya Iya, alhamdulillah. terlihat begitu ya Uni. Sampai kemarin itu Uni bertemu dengan para penulis media digital lainnya di Jakarta. Nah, ini kami intip-intip kayaknya seru gitu Uni. Nah, kami bolehlah dibagi pengalaman ketika di Jakarta itu Uni. Iya. Jadi ketika Pak Isa Alamsyah dan KBM APP mengadakan rencana mengadakan kopi darat untuk penulis KBM APP, ini langsung tertarik gitu karena berpikir ini akan bertemu dengan penulis-penulis yang penghasilannya sudah eman Kak Listi. Jadi ingin mendengar apa sih yang mereka lakukan, seperti apa sih mereka menulis dan promonya seperti apa sehingga penghasilan mereka dalam 3 tahun 2 tahun ini bisa mencapai 3 miliar 2 miliar seperti itu. Ada yang baru 1 tahun udah sampai 1 miliar hanya dari menulis Kak Listi. Nah, alhamdulillah kemarin 11 Mei gitu berkesempatan bertemu dengan Pak Isa Alamsa, dengan Bunda Asma Nadia, dengan penulis-penulis KBM APP semuanya. Ternyata perjuangan para penulis-penulis yang penghasilannya sudah eman itu memang lebih lagi dari yang Uni dan teman-teman lain lakukan gitu. Mereka bisa satu hari itu bisa 4 episode, 6 episode Kak Listi. Jadi memang mereka itu menulis sudah seperti orang kantoran bekerja gitu. Jadi masuk ke ruang menulis itu pukul 8, istirahat pukul 12, makan, sholat, nanti lanjut lagi menulis dan selesai di pukul 4 gitu. Um, Mungkin ini bisa ya menjadi inspirasi, bisa kita contoh untuk yang berminat menulis dan menjadikan penulis sebagai pekerjaan utama, ini bisa dilakukan barangkali. Nah, jadi memang konsisten. Lalu mereka juga mempromosikannya itu lebih luar biasa lagi di TikTok ya, di TikTok, di Facebook seperti itu. Mereka bisa bayar untuk jasa promosi Jasprom itu bisa sampai 3 juta dalam 1 bulan. Dan mereka juga punya akun sendiri yang luar biasa bagus view-nya ya, followernya juga sudah banyak. Karena memang total gitu Kak Listi, total dalam menulis dan total dalam mempromosikan. Nah, dan ini mungkin tidak terlepas juga dari em, apa ya Kalisti kan namanya plafon digital itu pasti ada tema-tema yang disukai oleh pembaca gitu. Nah, sebagai penulis harus melihat peluang itu. Tema-tema seperti apa sih yang disukai pembaca yang membuat pembaca itu nggak mau berhenti membuka cerita kunci kita sampai akhir gitu. Nah, ada beberapa tema sebenarnya mungkin nanti bisa kita bahas Kalisti. Jadi begitulah di keseruan itu. Nah, yang 3M, 2M, 1M dari Emerald itu dibawa oleh KBM APP untuk liburan ke Singapura. Jadi ada hadiahnya dan jika telah sampai di 1M itu dibelikan berlian, 2M sudah 2 berliannya dan 3M sudah 3 berliannya. Mudah-mudahan di tahun berikutnya ini juga bisa mendapatkan diamond ini Kalistik. Amin, Mohon amin ya doanya. Rabbil Alamin. Jadi ada hadiah tambahan ya dari KBM APP, apresiasi dari KBM APP ketika penulis telah mencapai penghasilan 1M, 2M, dan 3M. Dan rencananya nanti juga ada liburan ke Korea, ada umroh, masih banyak lagi Kak Listi. Jadi memang sangat ini ya, em, memberi semangat gitu. Menulis di plafon sangat menjanjikan dari segi materi ya. eh, Peluangnya cukup besar Kak Listi. Wah, ini menjadi sebuah impian mungkin ya bagi
banyak penulis pemula ya. Begini Uni, eh, kadang-kadang ya tulisan dari masyarakat yang ada di media sosial terkadang itu bertemakan tentang curhat pribadi begitu ya. Hmm. Dan mungkin dengan mendapatkan informasi yang menarik dari Uni nih, itu akan menjadi inspirasi ya bahwa ketika mereka daripada harus mengutarakan permasalahan pribadi, alangkah eloknya kalau misalnya dibuat dalam bentuk prosa ya, dalam Cerita. bentuk cerita. Iya. Mm-mm. Oke, Pembaca Uni. malah lebih senang biasanya Kak Listi ketika mengetahui ternyata ini diangkat dari kisah nyata, ternyata Hmm, ini diangkat dari pengalaman pribadinya penulis. Kak Listi hmm, mungkin pernah ingat ya ketika cerita Layangan Putus ya yang Iya. akhirnya difilmkan itu kan sangat viral. Karena apa? Karena pembaca tahu ini diangkat dari kisah nyata. Ya, jadi yang menuliskannya itu memang orang yang mengalami langsung kejadian tersebut dan dia menuangkannya dalam bentuk tulisan. Ternyata hal itu lebih disukai oleh pembaca karena nanti pembaca banyak hal yang bisa mereka lakukan, mungkin dengan mengintip kehidupan pribadi tokoh-tokoh yang ada di sana. Jadi sepertinya seru gitu ya. Wah, ternyata ini, oh ternyata ini. Sehingga cerita itu sangat viral. Jadi em, menurut Uni, jika kita punya kisah hidup yang memang eh, menarik gitu ya, kisah hidup yang pedih mungkin ataupun sangat bahagia juga mungkin bisa kita tuangkan ke dalam bentuk tulisan. Lalu nanti ini Kalisti ketika kita promo di TikTok gitu atau di Facebook kita kan bikin clickbait. Clickbait ini apa ya istilahnya Kak Listi? Itu sepenggal separagraf yang akan menjadi em, apa ya kata-kata kata-kata penarik bagi Hmm, pembaca untuk mengikuti cerita kita. Jadi eh, itu seperti in, ke- apa ya inti dari tulisan kita, tetapi harus bikin penasaran gitu. hmm, Nah, misalnya begini, eh, kami berpisah setelah 5 tahun, lalu bertemu kembali, tiba-tiba dia titik-titik gitu. Nah, clickbait itu kira-kira seperti itu. Ada hal-hal yang membuat pembaca menjadi penasaran, apa sih kelanjutannya gitu. Nah, jadi apalagi kalau kita katakan itu ini kisah nyata seperti itu. Insya Allah itu baca sangat tertarik. Apa sih, gimana sih kejadian selanjutnya? Padahal sebenarnya Kalisti tulisan novel itu kan tidak ada yang benar-benar original gitu ya. Eh, Tema-tema itu kan begitu semua gitu. Perjodohan gitu ya, pengkhianatan mungkin atau anak yang apa, yang durhaka juga itu ini juga menarik juga atau perseteruan antara menantu dengan mertua itu kan temanya sebenarnya garis besarnya kan begitu-begitu juga Kak Listi. Tetapi ketika itu dikatakan ini kisah nyata, entah mengapa itu pembaca sepertinya lebih tertarik seperti itu. Nah, makanya bisa betul kata Kak Listi bisa mengawali bagi penulis baru bisa mengawali kepenulisan mereka dari mengangkat kisah nyata mereka atau kisah nyata orang-orang di sekeliling mereka, entah saudara, tetangga seperti itu. Tetapi samarkan nama, samarkan tempat ya agar nanti tidak ada yang merasa oh ini kisah saya seperti itu. Jadi biasa saja kita terinspirasi dari kisah nyata ya asal itu semuanya diganti. Ketika kita menonton film atau sinetron kan selalu ditulis ya Kalisti kesamaan nama, tempat dan sebagainya hanya kebetulan semata seperti itu. Jadi terkadang Kalisti tadi pernah katakan tadi ya, gimana Un kalau ada yang oh ini seperti kisah saya, ya memang banyak seperti itu ketika membaca umumnya novel ini kan perjodohan. Lalu pembaca bilang, oh, ini persis loh kayak kisah aku juga dijodohkan. Awalnya juga nggak suka seperti itu. Awalnya benci, awalnya ini persis gitu. Saya tuh kadang ada juga yang bilang saya ini Laila Un gitu. Ya iya, iya ya nggak apa-apa gitu. Jadi banyak yang bilang oh saya ini Arini, saya ini seperti itu kali saking masuknya ke tulisan kita sehingga mereka merasa mereka lah tokoh dalam cerita tersebut gitu. Nah, ternyata walaupun Uni tidak mengangkat dari kisah nyata, dari
kejadian sebenarnya, pembaca malah merasa kalau ini mirip dengan cerita mereka. Jadi bisalah hal itu menjadi inspirasi jika kita punya apa kisah yang rasanya menarik bisa ditulis ya menjadi novel atau kita dengar curhatan teman atau apa tetangga atau saudara gitu. Itu bisa kita angkat menjadi novel Kalisti. Baik, Uni, sebuah karya sastra itu merupakan cermin dari realitas sosial ya, Uni. Makanya banyak yang Benar. merasa, aduh, itu mirip seperti kisah saya. Aduh, iya, sepertinya saya pernah mengetahui kisah itu dan sebagainya begitu ya, Uni. Eh, Satu hal, Uni, bagaimana cara Uni untuk menjaga konsistensi di dalam menulis? Ya. Sebenarnya kalau mau jujur tidak terlalu konsisten juga Kak Listi. Tetapi sebagai penulis di era digital sekarang Kak Listi, jika kita tidak konsisten kita akan ditinggalkan oleh pembaca gitu. Dan jika pembaca terlalu lama menunggu cerita kita, akhirnya kan bosan ya, rasa penasarannya hilang gitu. Mungkin udah episode sekian, ditunggu seminggu, 1 bulan, kok nggak ada juga kelanjutannya. Akhirnya kan pembaca, "Ah, udahlah gitu cari cerita lain seperti itu. Jadi memang konsistensi di dalam menulis ketika tulisan kita masuk ke platform digital itu sangat penting Kak Listi. Jadi pembaca itu maunya itu setiap malam Kak Listi. Jadi setiap malam itu satu episode harus ini ya harus kita posting di KBM APP misalnya seperti itu. Nah, eh, penulis-penulis yang penghasilannya bisa sebanyak itu ternyata mereka bisa 2 episode, 3 episode, bahkan ada yang 6 episode sehari. Eh, Uni sering mengatakan menulis itu seperti anak kecil yang belajar main sepeda, belajar bawa sepeda Kalisti. Semakin sering dia berlatih, itu akan semakin mahir dan akhirnya dia pandai dan lancar gitu mengendarai sepeda. Menulis juga seperti itu. Kalau selalu dilakukan setiap hari, setiap malam, setiap waktu, itu akan ini ngalir gitu, ide itu akan ngalir. Tapi itu kuncinya memang kata penulis teman-teman itu harus rajin membaca kali Isti. Jadi walaupun menulisnya 6 episode, 2 episode, mereka juga harus membaca tulisan orang lain gitu. Jadi memang itu tidak bisa ditinggalkan ternyata membaca ini Kak Listi karena itu juga membuka pikiran ya, mendatangkan inspirasi. Mungkin ketika kita membaca cerita itu kita lihat dari sudut sebelah kiri, ternyata kita bisa ambil loh dari sudut sebelah kanan gitu ya, atau dari depan atau dari belakang kan tidak ini asal jangan plagiasi, asal jangan ini apa menjiplak gitu, menjiplak karya orang lain. Tapi kalau terinspirasi kan boleh misal dari tontonan juga boleh dari film, dari sekarang yang lagi viral itu drama-drama Korea gitu. Terinspirasi boleh, tetapi eh, apa alurnya itu harus kita bedakan ya jalan ceritanya jangan sama seperti itu Kak Listi. Baik, Uni, berarti memang menjaga konsisten itu ya harus membagi Menulis waktu, malam. kemudian harus terus membaca ya, Uni ya. Harus Nah, membaca. Nah, penulis itu memang harus dipaksa Kalisti. Jadi oh, nggak bisa menunggu, belum ada inspirasi, belum ada ide gitu. Menunggu ide datang itu, ya kapan? Kita nggak tahu juga kapan sih ide datang, kapan sih inspirasi datang kan nggak bisa dijamin juga besok akan datang. Oh 2 malam lagi akan datang, 3 hari lagi. Jadi memang harus dipaksa, memang harus duduk di depan laptop gitu, harus dibuka kalau kita ketiknya dengan laptop atau dengan ponsel ya harus duduk harus kita ini tekatkan di dalam hati berapa target kita satu malam. Kalau yang tidak sanggup satu episode mungkin bisa 300 kata dulu minimal satu malam atau 500 kata dulu satu malam gitu. Jadi memang harus ditekatkan dan harus dipaksa menulis itu. Kalau enggak sebulan kadang enggak akan selesai satu episode kalau menunggu ide Kak Listi. Dan penulis-penulis yang bisa menghasilkan 6 episode semalam itu mereka juga memaksakan diri gitu, memaksakan diri untuk menghasilkan tulisan. ya oke ya, Uni ya, betul. Harus konsisten ya, membuat target, kemudian
harus dipaksa Iya, karena harus memang dipaksa. menulis ini adalah sebuah keterampilan ya Uni. Ibaratnya Iya, tukang jahit itu juga sebuah keterampilan. Mulai dari awal bagaimana mengukur pola, kemudian menyatukan pola hingga iya. jadilah sebuah pakaian yang indah. Mungkin menulis Hmm, juga seperti itu saya yakin ya Uni ya. Nah Uni, eh, ketika di dalam tadi sudah disinggung juga ya sedikit suka duka dalam menerbitkan karya di platform iya. digital. Nah, kira-kira hal paling menarik dan berbeda yang Uni rasakan antara pembaca di platform digital itu dengan pembaca buku cetak, itu seperti apa kira-kira Uni? Hmm, sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda ya Kalisti, karena kan novel cetak pun mereka kenal Uni itu juga di media sosial sebenarnya. Karena kan walaupun Uni cetak, episode 1 sampai 10 tetap Uni posting di Facebook ketika itu. Lalu episode berikutnya baru Uni katakan kelanjutannya di novel cetak. Sama sebenarnya ketika tulisan Uni sekarang sudah berada di platform digital gitu. Em, tetapi mungkin begini, ada pembaca yang tidak nyaman membaca di ponsel ya seperti ini, apalagi untuk pembaca uni yang sudah agak sepuh seperti itu. Jadi dia bilang karena pembaca uni kan dari semua kalangan ya Kalisti ya, mulai dari yang belum nikah, yang sudah nikah sampai yang ada 78 tahun itu ada pembaca. Jadi untuk ibu-ibu yang memang sudah ini cukup berumur, dia lebih nyaman novel cetak. Dia tidak bisa baca di platform digital. Apalagi katanya nggak paham gitu bukanya apa, cara isi koinnya gimana. Kadang harus nunggu cucu dulu, harus ini. Terus mata udah nggak ini lagi kalau lihat di HP seperti itu. Makanya mereka masih menunggu novel cetak. Kalau hubungan dengan pembaca, apakah itu novel cetak atau novel digital, alhamdulillah sama baiknya Kak Listi. Uni bisa akhirnya berteman dengan pembaca Uni di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi alhamdulillah kalau Uni pergi kemana, insya Allah di sana ada pembaca yang biasanya ngajak ketemu, ngajak silaturahmi, seperti alhamdulillah udah kayak saudara juga. Jadi kalau ada perlu nih minta bantuan, oh nanya informasi ini, travel atau apa, hotel, penginapan segala macam, itu biasanya tinggal kontak pembaca yang ada di kota tersebut. Jadi eh, menurut Uni kelebihan menulis di era digital ini kita berteman dengan pembaca gitu. Interaksi dengan pembaca itu membuat kita akhirnya menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi dekat dengan pembaca. Kalau novel yang memang kok di toko buku Kalisti itu kan nggak ada interaksi ya, nggak ada hubungan dengan pembaca. Kalau di novel digital ini, alhamdulillah itu kita bisa dekat dengan pembaca. Dan alhamdulillah seru Kak Listi. Jadi punya banyak teman gitu ya. Jadi ini punya banyak saudara. Wah, itu memang satu hal yang menarik itu Uni. Apalagi saya lihat ya eh, postingan-postingan Uni ya bertemu dengan para pembaca. Aduh, ini mungkin tidak pernah terfikir sebelumnya ya. Iya, Siapa nggak pernah itu siapa di rasanya. mana hanya karena menikmati sebuah karya. Jadinya sebegitu luas jangkauan dari karya itu sendiri ya Uni ya. Iya, Kemudian alhamdulillah. Uni ada satu tantangan ya. Tantangan ini yang mungkin perlu diinformasikan kepada kita semua bahwa kadang-kadang orang berpikir dengan menulis di media digital itu seperti apa sih perlindungan atau ada pastinya ada kekhawatiran karya itu nanti akan dibajak atau diplagiasi oleh orang lain. Nah, kira-kira ini seperti apa Uni tanggapan Uni? Em, kita harus siap Kak Listi Hmm. tentang pembajakan karena
itu memang di luar kuasa kita. Semakin em, bagus gitu perlindungannya kan KBM-APP itu tidak bisa dibagikan, tidak bisa di screenshot, tidak bisa paling difoto kali sih. Tapi seberapa banyak sih pembaca bisa memfoto dari sana gitu. Jadi KBM-APP dan aplikasi-aplikasi menulis lainnya itu sebenarnya sudah melindungi aplikasi mereka Kak Listi dari masalah pembajakan. Tetapi yang namanya IT ya, em, mereka juga lebih canggih lagi ketika membobol sebuah aplikasi karena Uni ketika tulisan Uni ada di e-book ya, e-book itu juga tidak bisa di screenshot, tidak bisa di eh, salin PDF-nya, tidak bisa dibagikan, tetapi ternyata pada tahun 2020 ya, pada 2021 itu tulisan Uni, novel Uni dibajak di apa namanya, dibajak ya, utuh gitu, utuh dan dia telah dibaca lebih banyak dibanding pembaca Uni gitu. Jadi misalnya Uni misalnya baru 1.000 dia udah 3.000 sekian gitu. Kalau dikalikan satu novel itu misalnya kalau di e-book itu kan 70.000 ke kitanya ke penulisnya mungkin sekitar 40.000 seperti itu. Kali 3.000 sekian itu udah sekian banyak ya Kak Listi ya. Nah, tetapi ini kembali lagi masalah rezeki Kak Listi. Kalau yang rezekinya itu ke kita, insya Allah itu untuk kita gitu. Jadi sudah mengikhlaskan semua yang membajak apa karena itu di luar kuasa kita ya, kita tidak bisa apa-apa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang membajak penghasilan yang mereka dapatkan dari tulisan kita. Tetapi sedih-sedih kali Listi. Siapa sih yang nggak sedih kita sampai larut malam menulis lalu tiba-tiba orang mengambil hasilnya seperti itu sedih. Tetapi kan seperti lagu ya nyanyian apa segala macam itu mana sih yang bisa di apa hukum gitu kali Listi walaupun ada undang-undangnya tetapi belum pernah kita dengarkan ketika lagu dibajak lalu orangnya masuk penjara seperti itu juga tulisan Kak Listi. Jadi mau kita permasalahkan pun mau segala macam pun percuma gitu. Itu akan menghabiskan energi, menghabiskan waktu. eh, tapi waktu itu Uni laporkan Uni eh, Uni kirimkan email ke pemilik aplikasinya dan akhirnya cerita Uni itu dihapus dari aplikasi tersebut. Paling itu yang bisa kita lakukan ke Listi dengan melaporkan orang yang membajak tulisan kita. Jadi biasanya kita cari tahu itu di Google Kalisti, kita ketik misalnya no, Arini Bias Rindu itu nanti keluar semua Kalisti di mana saja Arini Bias Rindu di posting. Nah waktu itu kebetulan yang tahu pembaca Uni, padahal dia bisa baca gratis loh di sana misalnya ya yang membagikan. Ada yang membagikan gratis, dia dapat nanti keuntungan dari mana? Uni nggak ngerti. Jadi ada lagi ini nanti aplikasi-aplikasi yang pembaca bisa baca sampai gratis sampai ending, sampai tamat. Nah, di mana keuntungannya kita nggak tahu juga gitu. Tapi ada yang melaporkan, saya nggak mau kok baca di sana. Jadi memang kita harus mengedukasi pembaca juga. Kalau itu nggak boleh loh. Itu baca di apa aplikasi yang seperti itu, yang curian itu berdosa loh. Kita harus kasih tahu pembaca juga seperti itu Kak Listi. Alhamdulillah umumnya pembaca ini nggak mau sih baca-baca yang hasil bajakan meskipun itu gratis. Mungkin kasihan, kasihan sama tahu perjuangan menulisnya seperti apa kan Kak Listi. Oke ya, Iya, luar biasa ya Uni. Ada plus minusnya juga ya. iya, Nah, ini itu. Uni, bagaimana nih pesan Uni kepada para penulis pemula? Iya, menurut Unil Kak Listi, siapa aja bisa jadi penulis. Karena dari 180-an kemarin penulis yang hadir di Kopdar KBM APP itu dari semua kalangan, dari ibu rumah tangga, dari yang hanya seorang ojol, dari yang hanya cleaning service Kak Listi, itu sudah berpenghasilan 1 M di KBM APP. Eh, Terharu gitu dari dia yang hanya membersihkan kantor
dengan gaji yang kadang tidak UMR juga. Lalu ketika dia mencoba menulis, akhirnya dia bisa beli tanah, bisa bangun rumah dari hasil dia menulis. Itu luar biasa. Jadi menurut ini siapa saja bisa menjadi penulis. Tidak harus dia seorang guru, tidak harus dia seorang pegawai negeri, tidak harus dia sarjana. Ada yang tamat SD, ada yang tamat SMP. Pendidikan pun tidak menjamin seseorang sukses menjadi penulis. Jadi yang menjamin itu kegigihannya, niatnya, tekadnya untuk menulis gitu. Jadi siapa saja bisa menulis. Jadi di sana itu kemarin semua kalangan Kak Listi, dan semuanya alhamdulillah, kita yang rasanya sudah menulis dari dulu, sudah hobi membaca dari dulu juga, em, bukan apa ya, masih di bawah mereka gitu penghasilannya. Ternyata mereka, dia bercerita, saya dulunya cleaning service Pak, saya dulu itu di kantor-kantor depan itu Pak, kantor saya yang di depan itu, di sana saya membersihkan WC, membersihkan lantai, membersihkan kamar mandi. Lalu ketika COVID saya di PHK, saya coba menulis, alhamdulillah dia bisa sampai di 1 miliar Kak Listi. Jadi jangan pernah pesimis ya. Siapa saja bisa jadi penulis asal ada kemauan, ada tekad, ada keinginan untuk belajar. Nah, jangan selalu mengharapkan em, orang akan memberi masukan misalnya, tapi Uni juga belajar sendiri Kalisti. Uni juga awalnya tidak paham dialog tak seperti apa, walaupun Uni kuliahnya di bahasa Indonesia, mungkin waktu kuliah itu Uni tidur ya, kok nggak paham dialog tak. Nah, dari membaca di media sosial, di Facebook, di komunitas menulis itu, Uni akhirnya belajar, oh ternyata menulis yang benar itu seperti ini, oh ternyata dialog tak seperti ini, oh ternyata menulis judul seperti ini, seperti itu. Kalau masalah EYD, masalah tanda baca, alhamdulillah kita di Balai Bahasa ya Kak Listi, kalau itu paham. Tapi ada beberapa hal yang kadang mungkin Uni abai gitu ya. Nah, harus banyak membaca Kak Listi. Dari tulisan-tulisan orang itu kita belajar. Nah, keuntungan lagi menulis di platform digital, pembaca itu menjadi editor editor gratis buat kita. Kadang Uni dulu pernah kilaf, Uni untuk itu huruf kecil gitu, kita yang apa, malu juga gitu, tapi alhamdulillah kita selalu berbesar hati, kan nggak selalu kita benar Kalisti, apalagi masalah tipu itu kan nggak bisa kita hindari. Jadi kritik dan saran dari pembaca itu sangat berharga ya, harus kita terima dengan baik, harus terima dengan lapang dada. Dan jadi jangan kesal, jangan sakit hati jika pembaca memberikan kritik dan saran, karena kita kan nggak tahu ya, maksudnya kita ketika menulis bisa saja kita salah, walaupun kita tahu dan itu misalnya huruf kecil ketika di judul misalnya seperti itu. Nah, tipe ini kan gimana, kadang ya kan, ketika kita memposting kita kan nggak pakai editor ya Kalisti, itu kita tulis langsung kita posting gitu. Terkadang ada kesalahannya. Jadi teman-teman yang baru menulis, bagaimana sih caranya agar saya punya nih ilmu menulis, tahu nih gimana sih menulis yang baik, tema apa sih yang disukai, baca di KBM APP itu yang di halaman depan, seperti apa sih cerita yang digemari, yang penghasilannya satu malam bisa 30 juta, 40 juta, itu temanya seperti apa mereka menuliskannya, seperti itu ya, yang bisa mendapatkan penghasilan 10 juta semalam, 20 juta semalam gitu. Jadi terkadang kan, kalau tanya ke Uni misalnya, kan Uni nggak setiap saat ada waktu gitu ya. Jadi lakukanlah hal-hal yang pernah Uni lakukan gitu. Belajar dari tulisan orang lain, banyak membaca, lihat di KBM APP yang tampil di halaman depan. Nah, itulah tema-tema yang disukai oleh pembaca. Coba juga kita tulis ya dari sisi yang berbeda ya, asal jangan plagiat gitu. Nah, kira-kira seperti saran ini memang membaca Kalisti, membaca, belajar dari tulisan orang lain, dan itu siapa saja insya Allah bisa jadi penulis. Wah, siapa saja bisa jadi penulis ya, pemirsa sekalian. Belajar dari pengalaman berharga yang sudah disampaikan oleh Unina ya kepada kita ya. Ternyata pengalaman menulis tidak hanya sebatas memberikan ruang ekspresi, tetapi juga menambah silaturahim. Bahkan uniknya tadi itu adalah ketika sebuah karya sastra menjadi penyambung silaturahim dan ada interaksi yang luar biasa di sana ya. Dan justru dengan komentar-komentar positif, komentar-komentar yang membangun itu justru memberi
aura positif bagi penulis Iya. sendiri dan mungkin rasa lelah menulis itu bisa Hmm, terbayar ya Uni dari iya. komentar-komentar para pembaca begitu ya. Baik para pemirsa sekalian, eh, sudah saatnya kita untuk semangat menulis, kemudian memulainya dari hal yang paling kecil, mulai dari diri sendiri dan mulai dari saat ini. Terima kasih Uni Naya atau Ibu Marlina atas ilmu yang Iya. sangat berharga, pengalaman. Uni ada yang mau disampaikan untuk penutup? Em, Sukses ya untuk Riau Sastra ya, sukses selalu. Terima kasih ya. Ini diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman malam ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi. Pengalaman yang tidak seberapa ini bisa menginspirasi teman-teman untuk mulai menulis. Dan ini doakan ya teman-teman semua sukses ya menjadi penulis. Hmm, Apalagi ya Kalisti. Itu aja barangkali Kalisti, mohon maaf ya jika masih ada yang belum tersampaikan, masih ada yang belum ilmu yang belum Uni bagi gitu ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa saling berbagi dan diskusi lagi Kak Listi. Sekali lagi terima kasih Kak Listi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya dari kami untuk Uninaya atas keringanan langkah ya berbagi ilmu, pengalaman kepada kita semuanya. Mudah-mudahan segala niat baik tadi menjadi amal ibadah dan dibalas Allah dengan kebaikan yang banyak Amin. pula. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik para pemirsa sekalian, sekian dulu pertemuan kita di Siniar Sanggam pada hari ini. Saksikan hasil rekamannya di YouTube Riau Sastra TV. Jika pena sudah tidak cukup, biarkan jari-jarimu mengetik jalan cerita. Jika buku tak lagi dibaca, mari kita hadirkan kembali maknanya lewat medium yang baru. Salam sastra, salam sanggam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.